Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena rahmatnya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sekolah yang tercinta ini, di SD Negeri 9 Payabakung, guna mengikuti kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan yang akan dipandu oleh calon guru penggerak Angkatan 8 Bapak Maula Rifki. Tidak lupa pula salawat beriring salam kita sajikan ke pangkuan baginda Rasulullah SAW, karena berkat beliaulah kita masih bisa menikmati betapa pentingnya pendidikan sampai saat sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 9 Payabakung, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru yang hadir pada kegiatan diskusi siang hari ini. Ibu-ibu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Tengku Dian Eva Sapitri. Tempat tugas saya di SMP Negeri 3 Tanah Luas. Saya berada di sini karena saya merupakan pengajar praktik dari calon guru penggerak Bapak Maula Rifki yang mendampingi beliau selama pendidikan calon guru penggerak selama 6 bulan. Nah, pada kegiatan hari ini tujuannya adalah mendiskusikan visi sekolah dan prakarsa perubahan yang ada di SD Negeri 9 Payabakung. Selanjutnya, ini merupakan salah satu tuntutan tugas dari calon guru penggerak, bagaimana calon guru penggerak nantinya akan dapat memberikan suatu perubahan mengenai visi ataupun prakarsa perubahan yang ada di SD Negeri 9 Payabakung. Demikian untuk selanjutnya. Dalam diskusi ini saya pengajar praktik dituntut sebagai moderator dalam kegiatan diskusinya, dan selanjutnya akan dibuka diskusi ini oleh kepala sekolah nantinya dan dipandu oleh calon guru penggerak. Untuk mempersingkat waktu, saya meminta kepada Ibu Kepala Sekolah untuk membuka diskusi pada hari ini. Kepada Ibu Kepala, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, pada hari ini kita sudah bisa berkumpul kembali di sekolah kita. Penghormatan saya kepada Ibu PI, PP, pengajar praktik guru penggerak. Kemudian penghormatan saya kepada Bapak dan Ibu guru SD 9 Payabakung. Baiklah, pada acara ini, pada kesempatan ini kita sudah ada pendamping, kemudian pendamping dari guru penggerak. Kita semua sebagai teman rekan kerja guru penggerak kita, mari sama-sama kita mendukung dan memberi motivasi semangat kepada guru kita, yaitu Pak Maula Rifki. Nah, untuk mempersingkat waktu, acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah dibuka pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah membuka diskusi kita pada hari ini. Selanjutnya diskusi akan kita mulai yang dipandu oleh Bapak Maula Rifki. Pada Bapak Maula, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana ya Allah telah memberikan kita umur panjang, sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita dapat berhadir pada hari yang sangat berbahagia ini. Dan tanpa pula selawat dan salam, marilah sama-sama kita sajikan di pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 9 Payalogo, yang terhormat Ibu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Tukudian Eva Safitri, dan yang saya hormati dan saya banggakan yaitu seluruh staf guru yang ada di SD Negeri 9 Payalogo. Langsung saja, adapun agenda acara kita pada hari ini yaitu mendiskusikan atau diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ketika Bapak Ibu melihat kata-kata diskusi visi dan prakarsa, apa yang timbul di pikiran Bapak Ibu? Langkah untuk menuju. Oke, lanjut Bu. Adapun tujuan diskusi kita pada hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Mohon maaf Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan diskusi kita lebih lanjut, ada baiknya kita untuk melakukan suatu speaking. Boleh? Saya minta untuk Bapak Ibu bangun sebentar. Mungkin agak lebih semangat. Bapak Ibu, dengarkan arahan saya. Berarti kalau saya bilang pagi, tepuk 1 kali, siang 2 kali, malam tidak jadi. Tidak jadi. Oke? Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Oke, udah hampir bisa. Pagi, siang, malam. Malam, siang, pagi, siang, malam. Siapkan saran. Oke, konsentrasi ya. Ini sebagai tes konsentrasi kita. Saya ulangi. Pagi, siang, pagi. Oke, lanjut. Pagi, malam, siang. Pagi, 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 siang, malam. Oke, masih ada yang kurang konsentrasi ya. Kita ulang sekali lagi ini supaya semuanya konsentrasi. Oke, pagi, siang, malam. Pagi, malam. Pagi, siang, malam. Oke, selanjutnya boleh silakan dulu. Kalau saya bilang siapa kita, jawabnya guru SD Negeri 9 Payalogo hebat. Bisa? Siapa kita? Guru SD Negeri 9 Payalogo hebat. Kurang semangat. Belum. Siapa kita? Guru SD Negeri 9 Payalogo hebat. Hebat. Kita lanjutkan. Sedikit saya bahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya
baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam pelaksanaannya, proses pendidikan harus berpusat pada anak dengan memberikan kemerdekaan kepada siswa untuk tumbuh dan berkembang. Filosofi Ki Hajar Dewantara ini selaras dengan tujuan atau keinginan dari pendidikan kita pada abad 21 ini, yaitu berpihak pada murid. Yang intinya murid, murid, dan murid. Jadi tugas kita sebagai guru yaitu menuntun, bukan menuntun, tapi menuntun arah jalannya proses pembelajaran pada anak. Selanjutnya kita sebagai murid harus bersikap amok dan penuh keikhlasan dalam proses pembelajaran. Baik, next. Selanjutnya ada nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu yang pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat inovatif, dan yang kelima kolaboratif. Perannya yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menggerakkan komunitas praktisi, yang ketiga menjadi coach bagi guru lain, yang keempat mendorong kolaborasi antar guru mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi nilai dan peran guru penggerak yang sudah kita pelajari tersebut, mari sama-sama kita realisasikan dalam kegiatan kita sehari-hari di sekolah, supaya terwujudnya visi yang kita impikan. Oke, next. Ini adalah video puisi Soekarno. Aku melihat Indonesia, puisi karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai melihat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanding di pantai melihat itu, aku mendengar lagu Fajar Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning makin jauh. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengar lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang menyenangkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu
puisi. Aku mendengar Indonesia. Kalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon tiup angin yang sepoi-sepoi. Bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Kalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Kalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Itulah puisi dari Soekarno. Pak Merdeka, Pak Merdeka. Di semua yang dilihat oleh Soekarno itu, dia melihat Indonesia. Semua yang didengar seakan itu dia mendengar tentang Indonesia. Jadi dari video tersebut, apa yang dapat Bapak Ibu merefleksikan? Mungkin ada di antara Bapak Ibu ingin merefleksikan video tentang puisi Soekarno. Ibu Husna. Jadi setelah kita mendengar puisi dari Soekarno, sebagaimana kita tahu Soekarno adalah Presiden Indonesia yang pertama, di situ kita bisa merasakan bagaimana semangat merdekanya Soekarno, sehingga apa yang dilihat itu menggambarkan Indonesia. Maksudnya aku menghirup Indonesia, bukan Indonesia yang hilang satu-satu masuk ke paru-paru Pak Soekarno, bukan. Tapi disitulah nafas baru Indonesia. Oh begini ke depannya. Ketika Pak Soekarno melihat anak-anak desa, anak-anak kota, apa yang dilihat? Indonesia ke depannya. Jadi dari puisinya menggambarkan semangat dan harapan akan bagaimana Indonesia itu jadi ke depannya setelah beliau. Itu saja Pak. Saya rasa. Baik, terima kasih Bu Husna. Next langsung. Baik. Apa itu visi? Visi adalah sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun kita yakini akan terwujud di masa depan. Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Kita semua pasti pernah kecil. Waktu kita kecil dulu pasti ada yang menanyakan, apa cita-cita kamu suatu usaha nanti? Langsung kita jawab, saya ingin menjadi polisi, saya ingin menjadi guru, saya ingin menjadi dokter, dan lain sebagainya. Itu salah satu mencerminkan sebuah visi. Visi itu seperti kita membayangkan suatu kanvas lukisan yang masih kosong. Jadi visi itu yaitu harapan, impian atau cita-cita kita ke depan yang kita tidak tahu apakah terwujud atau tidak. Oke, lanjut. Kita melihat video satu lagi tentang inspirasi tentang semangat. Tomorrow, don't stop.
Oke. Dari video tersebut, apa yang dapat kita simpulkan? Adakah berkenaan dengan visi? Gimana Bapak Ibu? Ada. Gimana? Mungkin Pak Rinaldi ada mengeluarkan pendapat terhadap video tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pahami dari video yang saya tonton tadi adalah visinya dari kecil sang anak mengikuti dan melihat ayahnya membuat kue. Jadi tergambar visi dia itu dia ingin menjadi pembuat kue atau chef yang hebat kelak di waktu dia sudah dewasa. Dan dapat kita lihat actionnya ya setelah dia dewasa dia berhasil meyakinkan ayahnya, dari ayahnya juga yakin sampai mereka dapat meraih keberhasilan di ujung video ini. Mungkin itu yang tergambarkan dari yang video saya tonton tadi. Mungkin demikian, ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan. Baik, tepuk tangan untuk Pak Rinaldi. Ya, benar sekali seperti Pak Rinaldi bilang, itu mungkin sebuah visi yang diwujudkan oleh anak tersebut. Dia mengimpikan bisa membuat kue seperti ayahnya, jadi chef atau pembuat kue yang profesional. Dan keinginan tersebut alhamdulillah tercapai ketika dia menjadi dewasa. Oke, next. Selanjutnya, apa itu prakarsa perubahan? Visi tanpa prakarsa perubahan itu bagaikan berpanjangkan angan-angan. Kita sebagai orang Islam tidak boleh memanjangkan angan-angan, tapi tidak ada aksi, tidak ada tindakan. Panjang angan-angan kita, ingin ini, ingin itu, mengimpikan ini, tapi tidak ada aksinya. Maka dari itu harus adanya prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan yaitu langkah nyata atau tindakan yang kita buat untuk mencapai visi yang kita inginkan. Ya, prakarsa perubahan merupakan suatu upaya atau tindakan yang dapat kita lakukan untuk mencapai visi yang kita inginkan. Next. Nah, sekarang mari kita membuat lukisan imajinasi. Tema dari lukisan ini yaitu imajinasiku tentang muridku di masa depan. Buatlah gambar mengenai murid seperti apa yang Bapak Ibu gambarkan. Gambarkan juga lingkungan pembelajaran yang sesuai untuk murid seperti apa yang Bapak Ibu cita-citakan. Gambarkan situasi murid, peran guru, juga suasana sekolah sesuai dengan cita-cita Bapak Ibu. Bebaskan diri untuk melukis masa depan sekolah murid Anda. Sekarang saya berikan mungkin waktu 2-3 menit untuk Bapak Ibu berimajinasi tentang murid yang Bapak inginkan ke masa depan atau Ibu inginkan ke masa depan. Apakah Ibu inginkan murid masa depan yang berakhlak, sopan santun, berprestasi? Coba langsung. Pembina mungkin lagi berimajinasi ya. Ya, mungkin dari Ibu kepala sekolah ingin. Baiklah, Ibu akan berpendapat. Nanti kalau bisa dipahami, kalau nggak bisa kita sama-sama lagi ya Bu ya. Ya, saling mendukung kan. Ya, sharing ya. Nah, tadi katanya buat gambar mengenai murid seperti apa yang Bapak Ibu gambarkan. Menurut gambar yang kita lihat di papan itu menggambarkan si anak ke depannya lebih kreatif dan berakhlak mulia. Karena kita lihat di situ mereka saling berdiskusi
Nah, kemudian saling memberikan pendapat, saling share satu sama lain, dan tidak memilih-milih kawan. Nah, di gambar yang selanjutnya, mereka saling ada pertanyaan ya, ada tugas yang mereka kerjakan bersama kelompok. Kemudian mereka mendemonstrasikan ke depan kelas. Jadi tujuan yang diharapkan dari diskusi, anak-anak tersebut berhasil dan kreatif untuk ke depannya. Itu aja Pak. Yang lain bagaimana? Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Ibu Kepala Sekolah kita kawan. Mungkin ada yang lain ingin menambahkan atau mengungkapkan imajinasinya. Oke, Ibu Putri Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. disuruh berimajinasi, Iya. istilahnya bermimpi untuk kedepannya bagaimana. Iya. Kalau saya bermimpi nanti suatu saat di kelas saya itu anak-anaknya percaya diri, Iya. mandiri, kreatif, mau di saat disuruh sesuatu ke depan tanpa harus dorongan dipaksa. Betul, nah, seperti itu. Jadi anak itu bagaimana caranya begitu dipanggil simpulan langsung ke depan, bisa tidak bisa dia mau maju ke depan menunjukkan bahwa dia itu bisa walaupun ada kekurangan. Nah, terus merasa kalau belum bisa mau bertanya, ataupun di saat kawan-kawannya ke depan itu yang belum bisa tidak mengolok-olok, langsung bisa bekerja sama, terus bisa memberi kepercayaan kepada kawannya bahwa kamu itu bisa. Dan itu yang dapat saya mimpi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Putri Maulana. Ibu Putri Maulana memimpikan seorang peserta didik yang percaya diri, terampil dan berprestasi, mungkin ya. Intinya segala kegiatan dia mau tampil ke depan, tidak ada dorongan dari orang lain. Segala kegiatan yang dia lakukan timbul dari motivasi intrinsiknya, berarti bukan dari untuk mengharap penghargaan atau dorongan orang lain. Itu dari motivasi intrinsiknya. Next. Ya, apakah ada yang seperti nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pada Pancasila? Jadi yang Ibu Bapak imajinasikan tadi, apakah ada seperti yang di nilai-nilai profil pelajar Pancasila? Ada. Salah satunya di mana? Gotong royong, mandiri, apa lagi? Di sini mungkin? Kreatif. Betul. Apa lagi Ibu? Fitriana mungkin? Kerjasama. Jadi semua nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila dalam imajinasi Ibu tadi termasuk semua ya? Iya, termasuk semua ya. Jadi kurikulum kita sekarang yaitu menambahkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila atau Merdeka Belajar. Berarti imajinasi Ibu sudah tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Oke, ya, sekarang cita-cita untuk murid. Ya, kita sekarang sama-sama melengkapi kalimat rumpang yang ada di PowerPoint ini. Jadi kalimat rumpang ini kita isikan seperti imajinasi Ibu tadi. Khayalan Ibu bagaimana peserta didik yang Bapak Ibu impikan di masa depan. Pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bertanggung jawab. Tulis itu. Bertanggung jawab. Apa lagi? Berakhlak mulia. Apa lagi? Berani. Berani. Jadi apa lagi? Coba. Bertanggung jawab. Yang pertama bertanggung jawab.
Nomor 1, bertanggung jawab. Tinggal sedikit ini. Nah, selanjutnya berakhlak mulia. Yang di atas. Hmm. Berakhlak mulia. Apa lagi? Berani tampil, berani. Berani tampil. Ya, percaya diri. Sudah? Percaya diri ya. Ya. Nggak usah berani ya. Percaya diri aja ya. Percaya diri aja. Langsung percaya diri. Percaya diri. Nah, apa lagi? Bagaimana? Inovatif, kreatif. Nah, kreatif. Sopan santun. Inovatif, sopan santun. Oke, lanjut. Pertanyaan atau kalimat rupa kedua. Kita percaya bahwa murid adalah Sumber belajar. sumber belajar. Ibu Aminah. Sumber belajar. Kita percaya bahwa murid adalah sumber belajar. Selanjutnya, murid adalah subjek pembelajaran. Subjek pembelajaran. Apa lagi? Kita percaya bahwa murid adalah transformasi pendidikan. Boleh. Transformasi pendidikan. Oke, ada lagi? Udah. Oke, kita lanjutkan. Di sekolah kita mengutamakan Kebebasan murid untuk mengembangkan atau eksplorasi diri dalam mengembangkan ilmu atau kemampuan sesuai bakatnya masing-masing. ya kebebasan. Tapi di sini kebebasan murid untuk mengeksplorasikan diri dalam mengembangkan bakat dan minatnya masing-masing. Oke, boleh? Setuju semua? Setuju. Berarti mengutamakan kebebasan murid untuk bereksplorasi, mengembangkan kemampuan sesuai bakat dan minatnya. Itu penjelasannya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Kewajiban untuk belajar tanpa ada paksaan dari rumah atau orang tua ataupun lingkungan sekolah. kewajiban untuk belajar Tanpa ada paksaan dari orang tua ataupun di rumah atau kekangan dari lingkungan sekolah, lingkungan belajar. Bahwa dia itu terpaksa harus sekolah dari rumah. Kewajiban Tanpa belajar tanpa ada paksaan dari orang lain. Iya. Kita singkatkan aja lah, boleh. Jadi seperti ini juga itu. Berarti murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang kita impikan murid yang menumbuhkan diri sebagai motivasi intrinsik, ya, tidak ada dorongan, tidak dipengaruhi dengan penghargaan dan lain sebagainya. Selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk Bekerja sama, saling mendukung untuk mensukseskan visi dan misi agar terwujudnya sekolah yang kita harapkan. wah, tepuk tangan untuk sponsor. Bekerja sama, Bekerja sama, saling mendukung untuk mensukseskan
Iya. Selanjutnya kita dan warga sekolah ini paham bahwa kerjasama yang sangat dibutuhkan antara warga sekolah, guru, siswa, dan lingkungan. paham bahwa berarti maksudnya kolaborasi harus diutamakan. Kolaborasi harus diutamakan. Bahwa kolaborasi harus diutamakan dalam segala kegiatan mungkin yang mendukung mutu pendidikan. Oke, jadi semua kalimat rumpang ini sudah kita isi. Next. Sekarang kita ambil kesimpulan dari segala imajinasi atau segala jawaban dari kalimat rumpang yang sudah kita isikan tadi. Bagaimana murid yang kita dapatkan di masa yang akan datang? Kita simpulkan menjadi satu visi sekolah. Bagaimana visi, mungkin ada yang ingin memaparkannya dari cita-cita murid ini. Kita dapat simpulkan satu visi yang mencerminkan nilai-nilai yang ingin kita kendalikan, mewujudkan generasi berakhlak mulia, Jadi visi ini kita rumuskan yang bisa membuat orang termotivasi, yang bisa membuat orang semangat waktu membacanya, yang bisa membuat orang tergerak. Bagaimana kita rumuskan suatu kalimat visi yang bisa memotivasikan orang untuk melakukannya? Mewujudkan siswa berkarakter, kreatif, aktif, atau gini, mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi, berakhlak mulia. Next. Kita lihat visi sekolah. Visi sekolah kita yaitu menjadi sekolah yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ramah anak dan berprestasi. Apakah visi sekolah ini selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah mencakup segala nilai-nilai kewajiban? Sudah masuk di profil pelajar Pancasilanya. Adakah yang ingin disesuaikan dari tambahkan? Ada masukan dari saya. Jangan menjadi sekolah, jadi sekolahnya yang menjadi apa-apa. Kalau bisa peserta didiknya, kan kita pengennya peserta didik. Kita mimpinya tadi kan peserta didik yang kita inginkan, bukan sekolahnya. Nah, kalau sekolah itu sudah mencakup semuanya sih memang, tapi kita mimpi kita itu kan untuk murid dan murid.
tidak tentang murid. Iya, yang kita mimpikan tentang murid, kenapa yang tentang sekolahnya? Yang mimpi tentang sekolahnya itu anak. Saya pengen sekolah saya tuh seperti ini. Jadi visi si anak nantinya. Tapi kalau visinya kita itu sekolah berarti untuk anak. Karena kan tujuan pendidikan tadi murid dan murid kan. Ya. Gimana itu kepala? Ya, boleh. Baik, terima kasih itu Ibu Dian. Next. Sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang sudah dirumuskan. Sikap guru misalnya, mana sikap guru yang mencerminkan visi yang sudah dirumuskan? Sama. Sama loh. Apa lagi? Tadinya dari revisi ya. Misalnya datang tepat waktu. Disiplin lah sih. Iya, ini kan profil juga, karakter kan? Ya. Karakter. Sebenarnya Pak bisa sikap dan perilaku murid itu bisa kita, karena kan di sini panduannya itu adalah setelah visi nanti dimunculkan, muncullah sebuah program yang akan mencerminkan dari visi tersebut. Jadi bisa kita sedikit revisi itu program. Program. Program apa yang akan kita lakukan untuk mencerminkan visi? Seperti yang Boleh. sudah ada. Ini di sini panduan sikap kan? Ya, di panduan sikap ya. Sikap lah. Ya. Ini kan Ya sikap sih sebenarnya setelah sikap nanti dan sikap itulah munculnya program. Ya. Ya. Udah. Next. Sekian. Diskusi kita pada hari ini, ada mungkin dari Bapak Ibu yang ingin merefleksikan tentang kegiatan kita pada hari ini? Refleksi seluruh kegiatan diskusi kita. Apakah dapat dibuat bersama kompetensi kita pada hari ini, ataupun menambah wawasan, ataupun bisa merumuskan suatu visi sekolah. alhamdulillah kalau menurut ibu sih ada perubahan. Kita dari mimpi tadi, dari kita bermimpi, kita menemukan satu sisi, yaitu kita membentuk visi kita yang lain dengan profil Pancasilanya ya, masuk profil Pancasila. Ya, gimana Bu Husna? Alhamdulillah setelah adanya diskusi kita hari ini kan saya pribadi sebenarnya merasa gini, sebenarnya kurikulum mereka ini isinya, acuannya ataupun tujuannya itu sama seperti yang kita inginkan dari dulu sebelum tercetusnya kurikulum mereka. Maksudnya kan di mana-mana kita ingin murid kita yang lebih maju, murid kita yang lebih berani, murid kita yang lebih percaya diri. Cuman kan baru dipatenkan dengan nama kurikulum mereka saat ini. Jadi dengan adanya diskusi seperti ini, jadi seperti menyadarkan kembali bahwa menjadi guru itu yang nggak bisa menjadi guru itu sebenarnya ada target-targetnya. Kalau kayak gini kita udah bahas jelas nih bahwa tujuannya untuk murid dan murid. Untuk kita mimpi kita itu murid kita menjadi seperti yang kita mimpikan, kita sebagai guru pun harus punya alat kalau kita bilang untuk mewujudkan mimpi itu di murid kita. Diharapkan anak maju ke depan. Kita bagaimana kitanya memotivasi, bagaimana kita mengajar sehari-hari. Jadi si anak tuh tahu, oh begini loh caranya maju ke depan, begini loh yang namanya mandiri, begini loh yang namanya kreatif. Jadi setelah diskusi ini, yang saya rasakan itu di kitanya guru. Kitanya itu harus mumpuni supaya kita bisa menuntun murid kita untuk maju
maju dan selalu maju ke depan. Kitanya itu cukup mengawasi, mengamong atau menunjukkan jalan gitu. Enggak lagi kitanya yang bawa. Sekian. Baik, boleh kita kasih aplaus dulu yang terakhir. Baik, mungkin tidak ada lagi yang mau merefleksi ya. Nah, langsung saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu buat Pak Maula yang sangat hebat pada hari ini, mampu memberikan motivasi pada kita semua. Bagaimana sebenarnya pendidikan yang diharapkan pada kurikulum Merdeka. Sedikit refleksi dari saya, Pak Maula. Luar biasa kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan dapat menciptakan sebuah visi sekolah nantinya yang akan menjadi mimpi kita, mimpi sekolah ini, mimpi guru-guru tadi, ya kan Bu? Jadi menjadikan sebuah visi bagaimana tadi menjadikan peserta didik yang berkarakter dengan profil pelajar Pancasila juga unggul dan berprestasi. Saya semoga disemogakan cita-cita ibu semua siswa yang mulai dari kelas 1 nanti muncullah generasi penerus yang berakhlak mulia. Demikian Pak Mola, saya selaku moderator di sini mohon undur diri. Saya minta maaf atas hilaf dan kata-kata pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.